Pernah kepikiran nggak gimana rasanya kalau kita bisa gabungin beberapa komputer super canggih jadi satu otak komputasi raksasa? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal lakuin persis hal itu. Kita akan sulap nih sekumpulan perangkat NVIDIA IGX Orange yang udah powerful ini menjadi satu kesatuan klaster komputasi. Ini bakal membuka gerbang ke dunia komputasi paralel yang sesungguhnya. Dan inilah tujuan akhir kita. Dari unit-unit yang tadinya berdiri sendiri, kita akan satukan mereka menjadi satu sistem yang bekerja bareng. Ini bukan cuma soal nyambungin kabel ya, ini soal menciptakan otak komputasi terdistribusi yang kekuatannya itu jauh-jauh lebih besar daripada sekedar penjumlahan masing-masing bagiannya. Yuk, kita mulai proses transformasinya. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu, kenapa kita butuh cluster. Terus kita pasang fondasinya dengan instalasi OS. Setelah itu, kita ajarin mereka ngobrol satu sama lain lewat jaringan, kasih mereka kunci biar bisa komunikasi otomatis, dan terakhir kita siapkan ruang kerja bersama. Siap? Mari kita mulai dari yang pertama. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita mulai ngoprek dan ngetik-ngetik perintah, penting banget buat kita paham dulu kenapa arsitektur cluster itu beda. Konsep ini adalah kunci utama yang nanti akan menentukan gimana cara kita bikin program dan memaksimalkan kekuatan superkomputer mini kita ini. Gini deh, bayangin shared memory itu kayak satu papan tulis besar di sebuah ruangan. Semua orang di situ bisa lihat, nulis, dan hapus di papan tulis yang sama, cepat dan efisien. Nah, itu yang terjadi di dalam satu unit Orin. Tapi, waktu kita bikin cluster, kita beralih ke model distributed memory. Ini lebih mirip kayak setiap orang punya buku catatannya masing-masing. Kalau mau diskusi, mereka harus kirim pesan satu sama lain. Inilah inti dari komputasi cluster, komunikasi yang disengaja lewat jaringan. Oke, teori cukup. Sekarang kita masuk ke bagian praktis pertama. Setiap anggota cluster kita ini butuh otak buat bekerja. Dan otaknya adalah OS Jetpack dari NVIDIA. OS ini dirancang khusus buat memaksimalkan hardware IGX Orin. Jadi, ini langkah fundamental yang wajib kita lakukan untuk tiap unit. Prosesnya sendiri sebenarnya cukup straightforward. Anda perlu satu PC host, anggap aja ini bengkelnya kita. Terus, sambungin Orin-nya dalam mode khusus, namanya Force Recovery Mode. Ini kayak safe mode buat instalasi. Nah, dari situ, NVIDIA SDK Manager yang akan ambil alih semuanya. Dia yang akan nge-flash OS-nya, plus semua library penting kayak CUDA dan cuDDN. Terakhir, buat mastiin semuanya beres, kita cek pakai perintah nvcc-version. Kalau versinya muncul, artinya otot GPU-nya udah siap tempur. Oke, semua node kita sekarang udah punya otak. Langkah selanjutnya adalah gimana caranya biar mereka bisa saling ngobrol. Nah, disinilah kita akan mengubah tumpukan komputer terpisah ini jadi sebuah sistem yang benar-benar terhubung. Sebelum kita main-main sama software, dasarnya ya harus fisik dulu. Seperti yang kalian lihat, langkah awalnya simple banget. Colokin setiap IGX Orin ke switch jaringan yang sama pakai kabelan. Ini yang akan jadi tulang punggung fisik buat semua komunikasi di dalam klaster kita nanti. Sama kayak kita yang punya nama, setiap node di jaringan juga butuh identitas yang unik biar nggak ketukar. Kita akan namai satu node sebagai Orin Master, ini dia yang bakal jadi dirijennya. Sisanya kita namai Orin Node 01, Orin Node 02, dan seterusnya. Kelihatannya sepele ya, tapi penamaan yang konsisten ini krusial banget, apalagi kalau klaster Anda nanti berkembang jadi puluhan atau bahkan ratusan node. Nah, bagian berikutnya ini super penting. Kita harus pakai IP statis. Kenapa? Gini deh, bayangin kalau alamat rumah teman Anda ganti-ganti tiap hari. Bingung kan mau ngirim paket kemana? Sama persis kayak di cluster ini. Si master node itu harus tahu alamat pasti dari tiap worker node setiap saat. Jadi, dengan IP statis kita seolah-olah ngasih alamat rumah permanen ke tiap node. Ini jaminan biar komunikasi mereka lancar jaya. Sekarang node kita udah terhubung. Tapi, gimana caranya si master bisa ngasih perintah ke semua worker serentak tanpa perlu masukin password satu-satu? Wah, bisa repot banget itu. Jawabannya adalah passwordless SSH. Ini adalah kunci sakti buat otomatisasi dan menjalankan tugas paralel. Proses 3 langkah ini kelihatan simple, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, kita bikin sepasang kunci di Keymaster. Terus, kita sebar kunci publiknya. Anggap aja ini kayak kita ngasih kunci duplikat rumah kita ke teman terpercaya. Hasilnya, Node Master sekarang bisa buka pintu ke semua worker secara instan dan aman, tanpa ditanya password lagi. Nah, disinilah otomatisasi skala besar jadi benar-benar mungkin. Oke, komunikasi otomatis udah beres. Tapi, gimana soal data dan kode programnya? Masa iya kita harus copy-paste ke setiap node satu persatu? Tentu enggak. Disinilah Network File System atau NFS masuk.
NFS ini akan menciptakan sebuah folder ajaib yang bisa diakses bareng-bareng oleh semua node. Pembagian tugasnya jelas banget di sini. Di Node Master, kita jadi pustakawannya. Kita install server NFS, dan kita tentuin folder mana yang mau dipinjamkan. Terus, di setiap Node Worker, kita jadi pembacanya. Kita install klien NFS, dan kita sambungkan ke folder bersama tadi. Hasilnya, sebuah ilusi yang keren banget. Semua node seolah-olah punya folder itu di hard drive lokal mereka sendiri. Nah, ini poin penting yang harus kita ingat. NFS itu ibarat ngasih kita rak buku bersama, di mana semua node bisa ambil dan taruh file. Tapi ketika sebuah node mau baca buku itu atau mau proses datanya, dia tetap harus bawa data itu ke meja kerjanya sendiri, yaitu RAM-nya dia. Jadi, NFS itu buat sinkronisasi data, bukan buat berbagi memori untuk pemrosesan. Tentu saja, pas praktek kadang ada aja masalah. Kalau Anda mentok, 3 perintah ini adalah P3K-nya. Perintah ping itu buat ngecek, halo ada orang di sana. SSH-V itu kayak detektif yang bakal ngasih tahu persis di mana letak masalah loginnya. Dan show mount itu cara cepat buat nanya ke server NFS, folder mana aja sih yang lagi kamu bagiin? 3 perintah ini ampuh banget buat diagnosa masalah. Jadi begitulah, dari beberapa kotak yang terpisah, sekarang Anda punya satu klaster komputasi yang siap bekerja. Fondasinya udah kuat, jaringan, komunikasi, dan penyimpanan bersama, semuanya udah siap. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi mau dipakai buat apa? Proyek besar apa, simulasi kompleks apa, atau model AI raksasa apa yang akan Anda taklukkan dengan kekuatan komputasi baru di tangan Anda?